Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, boleh dong merespon apa yang disampaikan oleh Mas Adi soal relasi antara Pak Prabowo dengan partai-partai dan juga partai-partai ini dengan Pak Jokowi? Saya pikir tidak persis seperti yang disampaikan Pak Adi Praya. Saya justru melihat Pak Jokowi adalah faktor pemersatu, ya. Pak Jokowi juga nggak ada masalah sebetulnya. Kalau Deddy Sitorus saja yang mengatakan ada masalah dengan Pak Jokowi. Ya, faktanya sampai saat ini Pak Jokowi nggak pernah dipecat dari PDI, setahu saya ya. Nggak pernah ada, karena Ibu Mega pasti masih ada rasa sayang, ada kadernya yang memang sangat dekat selama ini gitu loh. Terakhir beda pilihan, oke, tapi ada perjalanan panjang, amat panjang Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Begitu juga misalnya Pak Jokowi dengan PKS misalnya. Ada masalah apa? Nggak pernah ada masalah apa-apa kok. Walaupun berseberangan selama ini Pak Jokowi dengan PKS, ya, saya pikir sama-sama menjalani tugas di posisinya masing-masing dengan cara-cara yang terhormat. PKS ini oposisi betul, tapi oposisi yang konstruktif terhadap Pak Jokowi. Kita bisa aja loh kalau bersikap sebagai oposisi yang tidak konstruktif dalam pembahasan undang-undang misalnya kan. PKS ada sikap A beda dengan partai lain. Oke, tapi begitu sudah sampai ke pembahasan, ya tetap aja mengikuti proses selanjutan pembahasan tersebut. Kalau tidak konstruktif bisa saja memboikot rapat, misalnya ya kan ya, melakukan berbagai cara yang tidak konstruktif supaya pengesahan oleh orang-orang yang sudah bersepakat itu tidak berjalan, ya kan ya. Nggak seperti itu gitu. Dan dalam konteks kerja pengawasan ya, banyak sekali hal-hal baik yang juga disupport oleh PKS di parlemen ya. Yang baik dari pemerintah disupport oleh PKS, tapi yang nggak baik mereka kritik habis-habisan dengan cara yang proporsional. Artinya apa? Kebijakan Pak Jokowi dan konteks kebijakan dengan teman-teman PKS sebetulnya nggak pernah ada masalah. Apa sih pertempuran ideologisnya? Jadi kalau gabung udah cocok lah ya sebenarnya, Bang? Iya, makanya apa sih? Saya mau nanya ke Bayu, ke Sira ya. Apa sih pertempuran ideologisnya, hambatan ideologisnya antara Pak Jokowi? Oke, ideologis. Kemudian personalnya apa? Nggak ada menurut saya gitu loh. Tapi memang ada partai-partai seperti misalnya PKS ya. Kalau sampai saat ini ya, mungkin saja masih bisa berubah kan ya. Belum bisa bergabung dan kita ya nggak ada masalah juga. Mereka di luar tapi yang friendly, friendly opposition gitu ya. Ya kalau nggak salah begitu ya. Oposisi yang bersahabat dalam konteks kebangsaan gitu. Kita ini sebagai sesama anak bangsa. Tapi kita juga nggak bisa batas-batasi. Misalnya ini pasti nggak bakal masuk, partai ini nggak bakal masuk. Kita nggak tahu misterinya, Pak. Ya, siapa tahu besok PKS juga bisa masuk. Gitu. Nah itu, jadi oposisi konstruktif saja sudah dipuji. Apalagi kalau nanti bergabung sekaligus. Ya, kita nggak tahu misterinya karena kita ini berpolitik. Orang-orang yang terlibat elit-elit politik saat ini itu kan bukan baru kenal kita, Pak. Kita ini kan sudah saling mengenal, saling berinteraksi belasan tahun, ya satu sama lain. Kita punya hubungan yang amat baik, ya kan. Bahkan sampai ke keluarga-keluarga kita lah. Kalau kayak saya dengan Habib Abu itu kan bertetangga di rumah jabatan, itu kan ya. Kita juga dengan demikian kan hal-hal yang menghambat semakin tipis gitu loh. Tapi betul harus dihargai institusinya saat ini masih seperti itu. Oke. Tapi institusi ini kan terdiri dari pribadi-pribadi juga, Pak. Oke. Hambatan-hambatannya nggak ada. Bang Holid, barrier-barrier itu? Iya. Dalam memutuskan itu kan kalau di PKS sendiri itu ada paling nggak ada pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum. Jadi pertimbangan khususnya adalah apa aspirasi yang diinginkan konstituen PKS, kader, pengurus, anggota, simpatisan, ya. Ini apa keinginan arah politik ke depan? Tentu itulah kenapa kemudian kita memiliki Majelis Syuro yang menangkap aspirasi dari seluruh penjuru tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertimbangan yang lebih luas umum mengenai kepatutan publik, kepatutan masalah demokrasi kita. Coba bayangkan misalnya seperti kemarin, kalau umpamanya semuanya masuk ke pemerintahan, tidak ada kekuatan oposisi, dan itu sangat tidak bagus buat kepatutan demokrasi. Dan PKS memilih, walaupun ada yang mengatakan jalan sunyi ya, nggak apa-apa, tapi adalah sebuah perjuangan kepatutan demokrasi yang ingin kita jaga, ya, sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat.
tentunya ketika oposisi itu semakin besar jumlahnya, pandangan yang berbeda tadi, ya, perspektif yang berbeda tadi itu bisa mengontrol kekuasaan yang sebenarnya memang harus kita kontrol, ya. Kalau tidak ada kekuatan penyeimbang yang kuat, itu justru nanti banyak kebijakan-kebijakan yang katakanlah tidak sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, itu bisa kita luruskan. Sehingga inilah pentingnya sikap PKS sebagai partai oposisi pada 10 tahun terakhir ini. Nah, bagaimana ke depan? Tentu PKS akan mencermati dengan seksama apa aspirasi kader dan apa aspirasi publik terkait pemerintahan ke depan. Nah, nantilah yang akan dirumuskan oleh musyawarah majelis syuro. Bang Khalid, yang paling dicermati itu apa? Yang menentukan posisi, oke lah oposisi lagi, atau akhirnya bergabung? Yang paling dicermati aspirasi apa yang kira-kira sampai saat ini ya setidaknya gitu ya? Tolak ukur lah paling tidak gitu. Jadi begini, tentu kita berpikirnya kemaslahatan bangsa secara luas, ya. Sehingga nanti bagaimana kemudian para kader, pengurus se-Indonesia ini, ya, ingin melihat nanti perwakilan majelis-majelis syuro itu akan menyampaikan, oh, dari Sumatera Utara seperti ini, dari Sumatera Barat pandangannya seperti ini, dari Jawa Timur seperti ini, DKI seperti ini. Sehingga nanti kita akan mendapat pandangan yang utuh. Dari musyawarah inilah yang kemudian kita akan mengagregasi apa kepentingan, apa perjuangan bersama ke depan ini, apakah kita di luar pemerintahan berjuangnya, ataukah di dalam pemerintahan. Kita akan melihat maslahatnya yang mana. Nah, disinilah kita tidak partai yang satu orang kemudian kita gabung. Kita nggak gabung, nggak begitu. Tapi kita betul-betul akan menyerap aspirasi dari seluruh tanah air dan kemudian kita akan kristalisasi menjadi keputusan organisasi. Oke, hanya waktu yang bisa menjawab berarti. Iya, ya. Ya, insya Allah. Nah, kita tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Benar-benar kita nantikan. Kenapa, Kak? Itu kalau menggunakan unit analisa berbasiskan stakeholder dan basis massa PKS. Tapi kalau unit analisanya itu veto player, elit partai, nggak begitu ceritanya. Ceritanya gimana? Kalau presiden PKS yang berkehendak atau Dewan Syuro PKS yang berkehendak berkoalisi, ya saya kira yang di bawah itu sami'na wa ata'na. Itu PKS, Pak. Jadi ketaatannya memang cukup integratif ya kepada elit-elit mereka. Bahwa ada aspirasi yang muncul dari bawah, ya. Tapi at the end of the day-nya soal siapa yang bisa memutuskan langkah politik PKS ke depan itu pada elit-elit kunci yang saya sebut sebagai veto player. Tapi itulah yang saya sebutkan. Jarak psikologis PKS dengan Prabowo nyaris tak ada. Betul kata Bang Habib, nggak ada konfrontasi apapun yang sifatnya signifikan. Termasuk misalnya dipertanyakan, nggak ada tuh perdebatan ideologis antara PKS dan Jokowi. Tidak sesederhana itu bagi saya. Dulu ketika Jokowi menang jadi presiden 2014, lanjut ke periode kedua, kan banyak sekali istilah-istilah menurut saya bukan hanya membuli tapi cukup menyakiti PKS. Pendukung Jokowi itu mengklaim lebih layak disebut PKI ketimbang disebut dengan PKS, Pak. Ada apa? Ada distingsi yang sebenarnya ingin dibangun bahwa PKS itu the other, sesuatu yang memang dia denial, dia itu ditolak untuk menjadi bagian dari komunitasnya Pak Jokowi yang dianggap sebagai nusantara, yang dianggap sebagai nasionalis. Nah, PKS itu tidak. Bisa dicek sekarang jejak digitalnya. Banyak pendukung Jokowi yang masih mengatakan, yang penting saya nggak dituduh PKS, mending dituduh PKI, Pak. Ini distingsi yang nggak gampang sebenarnya. Apa yang ingin saya katakan? Dalam banyak hal, PKS ini masih diposisikan sebagai partai yang Islamnya agak kanan. Sementara Jokowi dan para loyalisnya masih memposisikan diri sebagai sesuatu yang berbeda secara diametral dengan PS. Siapa mereka? Nasionalis, kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok liberal. Dan bahkan partai politik yang dianggap replikanya Pak Jokowi, yang disebut dengan PSI, sangat berbeda secara diametral. PSI itu dari dulu ingat kok, nolak poligami, tolak syariatisasi, sesuatu yang selalu diasosiasikan dengan PKS. Bagi saya itu ideologis. Nah, ideologis yang dibayangkan stigma, ideologisasi yang dibayangkan seperti misalnya ini nasionalis, ini kapitalis tidak ada di Indonesia. Tapi pertentangan warna Islam, warna nasionalisme per hari ini itu saya belum menemukan titik temunya antara PKS dan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih mesra dan mulan madunya agak lama di masa yang akan datang, bagi saya membayangkan sulit ada di dalamnya tuh PKS di sana. Tapi kalau bulan madunya ini misalnya sampai singkat 20 Oktober, bukan tak mungkin PKS ini menyatakan siap. 50-50 juga seperti rumus orang Madura. 80-20. Kalau Condek 90-10. Lebih maju lagi. Oke, thank you Bang Adi, Bang Khalid, terima kasih waktunya.
berdiskusi bersama kami pagi hari ini ya. Tapi sekali lagi ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Tunggu tanggal mainnya Iya. tadi Dinamika politik masih panjang, Bray. Masih kita akan saksikan juga nanti ya. Oke, terima kasih semua para narasumber sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.